perkenalkan nama saya Xie Jingwen dengan nomor induk mahasiswa 23091920411. Dan saya Eufrasia Widyasatwika Putri dari jurusan Psikologi dengan NIM 23019200084. Di mana pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai Major Depressive Disorder dan apa pengaruhnya terhadap produktivitas kita. Sebelum masuk lebih dalam tentang pengaruhnya ke produktivitas, lebih baik kita tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu Major Depressive Disorder? Major Depressive Disorder merupakan sindrom yang ditandai dengan adanya perasaan tertekan dan hilangnya ketertarikan atau kesenangan apabila dihadapi banyaknya aktivitas. Perasaan ini biasanya bisa terjadi baik di kalangan remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang kita tahu bahwa perasaan depresif ini mungkin saja banyak terjadi bagi mereka yang sedang bekerja ataupun memiliki bisnis tersendiri. Sebenarnya kita dapat melihat adanya sindrom ini dengan beberapa gejala yang bisa muncul. Berikut ada beberapa macam gejala major depressive disorder. Yang pertama itu adanya perasaan tertekan hampir setiap harinya. Contohnya dari menurut pendapat pribadi akan merasa sedih, sedangkan dari hasil observasi orang lain kita akan terlihat ketakutan. Apabila gejala yang dialami pada anak-anak dan remaja mereka akan mengalami adanya perasaan marah. Yang kedua itu kehilangan minat atau perasaan senang. Yang ketiga adanya penurunan atau peningkatan berat badan atau perubahan selera makan yang signifikan ketika tidak melakukan diet. Yang keempat, ada yang mengalami insomnia atau hypersomnia hampir setiap harinya. Yang kelima itu agitasi psikomotor. Agitasi psikomotor adalah gejala yang terkait dengan berbagai gangguan mood. Individu dengan kondisi ini terlibat dalam gerakan yang tidak mempunyai tujuan, seperti mengetukkan jari, kaki digoyang-goyangkan, dan berjalan di sekitar ruangan atau berbicara dengan cepat. Yang keenam, mengalami kelelahan atau kehilangan tenaga hampir setiap harinya. Yang ketujuh, adanya perasaan tidak berharga atau rasa bersalah. Yang terakhir, timbulnya pemikiran tentang kematian yang berulang, baik adanya rencana ataupun tanpa rencana yang jelas untuk bunuh diri. Setelah mendengarkan penjelasan tentang gejala yang dapat terlihat, kita akan melihat penyebab apa yang menimbulkan major depressive disorder. Jadi, major depressive disorder ini disebabkan oleh 4 faktor, yaitu genetik, neurotransmitter, faktor sosial, dan faktor kognitif. Pada kali ini akan berfokus pada kedua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor kognitif. Pada faktor sosial di mana episode depresi ini seringkali dipicu oleh tekanan dari suatu kejadian, seperti kehilangan pekerjaan, sahabat penting, ataupun hubungan yang romantis. Biasanya dari keadaan lingkungan kerja yang buruk menjadi juga salah satu sumber stres dan membuat individu lebih rentan mengalami depresi. Selain itu juga adanya rasa kesepian dan isolasi dalam lingkungan kerja, kemudian sering terjadinya ada masalah finansial, hingga kesenjangan harapan dengan performa kerja dan kenyataan. Selain sosial juga terjadi dari faktor kognitif. Dalam faktor kognitif ini, depresi timbul dikarenakan adanya pola pikir yang negatif dilakukan secara terus-menerus, seperti menilai diri sendiri. Contoh, nilai diri saya tergantung pada performa saya dalam tugas, atau bila saya gagal, orang lain akan menjauhi diri saya. Hal ini individu mengalami depresi dikarenakan adanya kegagalan dalam suatu aktivitas, pengalaman pribadi, serta mendengarkan opini orang-orang di sekitarnya. Lalu kenapa jika kita mengalami major depressive disorder? Memangnya sangat berdampak. Tentunya berdampak di kehidupan atau keseharian kita, terutama pada penurunan produktivitas. Ditemukan bahwa ternyata major depressive disorder ini adalah salah satu penyebab disability yang paling tinggi yang akan berdampak besar dalam penurunan produktivitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa MDD merupakan salah satu penyebab dari penurunan produktivitas. Nah, sebenarnya apa sih itu produktivitas? Sebelumnya kita tahu bahwa produktivitas itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Atau terkadang semakin sibuk atau banyak pekerjaan yang kita lakukan, kita asumsikan sebagai sebuah produktivitas.
Namun sebenarnya, apa sih produktivitas itu? Jadi, produktivitas yang sering kita dengar di sekitar lingkungan kita atau pekerjaan kita merupakan sebuah gabungan dari dua kata, yakni produk dan aktivitas. Di mana hal itu dijelaskan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang umumnya merupakan kemampuan dari setiap individu, sistem, ataupun perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin dihasilkan, seperti contohnya sumber daya, di mana hal itu dihasilkan secara efektif dan efisien. Namun, dalam konteks pekerjaan, produktivitas itu memiliki arti lain, di mana diartikan sebagai sebuah tolak ukur untuk perbandingan antara kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang mereka gunakan. Nah, dari penjelasan tentang produktivitas ini, terdapat beberapa faktor nih yang ternyata disebabkan karena adanya MDD atau Major Depressive Disorder. Di mana di lingkungan kerja, misalkan, setiap orang itu pasti memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap kesehatan psikologis para pekerjanya ataupun dari diri kita sendiri. Sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Contohnya, dari masalah gaji, kemudian lingkungan, hingga rekan kerja yang memang hampir setiap hari kita bersinggungan dengan mereka. Nah, dengan begitu, kesehatan mental itu mungkin dapat terpengaruh dengan adanya beberapa faktor tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian MDD, Major Depressive Disorder, bahwa ada faktor sosial yang dapat memicu MDD itu, yakni ada tekanan dari suatu kejadian, seperti kehilangan pekerjaan, sahabat, ataupun hubungan romantis. Nah, biasanya dari keadaan lingkungan kerja yang buruk, itu menjadi salah satu sumber stres atau depresi itu sendiri yang membuat individu itu lebih rentan mengalami depresi. Di mana tingkat stres itu akan terus meningkat, lebih parah lagi apabila semua faktor tersebut itu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Contohnya, ketika beban semakin menumpuk, pasti produktivitas itu dan fokus juga akan menurun seiring dengan hal tersebut. Yang nantinya kualitas ataupun kuantitas yang dilakukan untuk mencapai hasil atau prestasi kerja tidak efektif dan tidak efisien. Dari tadi yang sudah kita jelaskan mengenai faktor-faktor apa saja, di sini terdapat data yang dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas kerja di beberapa negara di dunia. Di mana pada data ini dapat kita lihat bahwa negara Luxembourg itu merupakan negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi di dunia, yakni dia bisa mencapai 128,1 US dollar per jam. Di mana artinya satu pekerja di negara Luxembourg itu dapat berkontribusi sebesar 128,1 US dollar per jam pada perekonomian negara mereka. Sementara, ada data yang menjelaskan bahwa ternyata produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu hanya sebesar 13,1 US dollar per jam. Di mana dengan jumlah tersebut, itu menempatkan negara Indonesia di urutan ke-107 dari 185 negara. Nah, dari data-data tadi, kira-kira memang apa sih dampaknya? Jadi, jika kesehatan mental dari para pekerja itu terganggu, produktivitas karyawannya juga akan menurun. Padahal, produktivitas itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mendorong kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Tapi, selain berdampak pada perusahaan, tentunya akan berdampak juga pada individu. Contohnya, mereka akan takut akan sebuah tantangan baru. Nah, mereka yang memiliki produktivitas rendah, otomatis atau terbilang kurang tanggap akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Tentunya mereka kurang menguasai pekerjaannya, ataupun merasa tidak sanggup untuk melakukan tanggung jawab yang sudah diberikan. Sehingga dengan adanya tantangan baru yang diberikan, mereka itu akan cenderung enggan atau tidak mau mencoba, entah karena merasa kurang percaya terhadap kemampuan dirinya, atau tidak ingin keluar dari zona nyaman mereka dan takut gagal. Nah, dari dampak-dampak itu, terdapat jurnal yang mengatakan bahwa sebenarnya itu depresi menjadi salah satu masalah kesehatan yang besar di Indonesia dan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah ataupun masyarakat. Nah, dari data IFLS 2014, dengan jumlah sampel sebesar 17.689 orang, bahwa ternyata ditemukan masyarakat Indonesia itu yang tidak produktif memiliki kecenderungan untuk mengalami gejala depresi yang lebih tinggi lagi. Di mana dalam pernyataan ini ditemukan ternyata laki-laki di Indonesia itu memiliki kecenderungan mengalami depresi yang lebih besar dibanding dengan perempuan. Dari penjelasan mengenai Major Depressive Disorder, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya hingga dampak dari MDD ini sendiri,
Sebenarnya bagaimana sih cara mengatasinya? Lalu jika kita sudah merasakan adanya gejala ataupun merasa sudah parah, apa yang harus kita lakukan? Jadi terdapat beberapa cara atau hal yang dapat menanggulangi major depressive disorder ini, bahkan meminimalisir gejala MDD ini. Contoh pencegahannya, itu yang pertama ada menghindari kebiasaan untuk menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. Di mana dengan kita mencari komunitas yang baik, kita akan lebih banyak berkomunikasi dan mendapatkan pengetahuan atau informasi-informasi baru yang kiranya akan memberikan dampak yang lebih baik kepada produktivitas kita. Kemudian yang kedua yakni buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian selanjutnya yang sering orang-orang bilang bahwa berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit. Kemudian adanya juga konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan pola makan yang teratur. Kemudian membuat hidup lebih santai dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya tidak akan terjadi atau overthinking seperti itu. Kemudian terakhir seperti menghindari konsumsi makanan yang tidak baik ataupun minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Itu merupakan pencegahannya. Namun, jika tergolong dalam depresi yang sudah parah ataupun merasa sudah tidak mampu untuk dilakukan oleh diri sendiri, kita itu dapat melakukan perawatan dengan adanya mengikuti treatment atau terapi dari psikoterapi. Ada beberapa contoh yang dapat dijadikan referensi, yakni adanya CBT atau Cognitive Behavior Therapy, di mana terapi ini itu bertujuan untuk membantu pengidap melepaskan pikiran atau perasaan negatif mereka, serta menggantinya dengan respon positif. Yang kemudian juga ada PST atau Problem Solving Therapy, di mana ini untuk meningkatkan kemampuan pengidap stres untuk menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan mereka. Dan yang terakhir ada IPT atau Interpersonal Therapy, ini akan membantu untuk mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. Tentunya, treatment atau terapi ini harus diawasi dengan pihak yang profesional. Nah, tadi itu merupakan penjelasan secara singkat nih mengenai major depressive disorder, kemudian ternyata memiliki dampak yang cukup parah juga nih pada produktivitas diri kita. Nah, kiranya dengan informasi-informasi yang telah kita sampaikan tadi, ini akan menambah atau lebih memperhatikan kesehatan mental kalian. Sebelum berakhir, ada quotes di mana self-care is how you take your power back. Yang nantinya hal ini akan membantu kalian bahwa dengan memperhatikan kesehatan mental, itu juga akan mempengaruhi kualitas hidup kalian dan produktivitas dari diri kalian sendiri.